Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Dulu kita bisa bahagia dari cerita yang ada. Kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Mari kita renungkan, lalu kita bertanya, benarkah kita manusia? Benarkah bertuhan? Katakan, aku cinta kau. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Indonesia, 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 Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lagu Wanuaku Pare Pare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
If you look for a body, you may find it in every corner of the city. But if you look for a heart, you may find it in Pare-Pare. Tabe enre ki mai ribola lete ki tatudang terjali tetap pere bana mase-mase mase memami lolanget tekawiring si pupurelino makutanawa sagala agang ngare kareba topo cora lola pupu cora lola ui matengah benih manut parukusan tapada lauki mai ya singkaruam made ceni asukuru keta lauripong Allah Ta'ala nasaba engkamuan neki macinong atita masalah waki pasalama selangudani temak gangka lauri sese alap birenna pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan menyampaikan tata tertib kepada para pendukung. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses debat berlangsung, para pendukung tidak diperkenankan bersuara atau menyampaikan yel-yel pada saat pasangan calon yang didukung ataupun tidak didukung sedang berbicara. Berikutnya, pendukung akan menyampaikan yel-yel sesuai dengan arahan moderator. Tabe, mari kita memeluk perasaan kita masing-masing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hormat, saya undang kepada Guru Takdirja Wiharja, rakyat jelata dari langit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa puisi untuk kota Pare-Pare. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha melindungi lagi Maha menjaga dari godaan nafsuku sendiri. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang Maha mengasuh lagi Maha mengasihi dari pemimpin-pemimpin yang tidak berlaku adil. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang Maha mengawasi lagi Maha berkuasa dari penguasa yang sukanya menindas rakyat kecil.
bosi nini ko bosi nini toko celalu anak nada tuwe mapa gowe ajeri watanda bulu pajak pajato ni bosi walato ni asoy karoni walang termata asoy apa angker main do nalasagena jokamba peri jujung asesi wase maeloraku aja nguanguai onrong aja to muacinai tanre tudangan nasabak de tumule pada cengi tanah risapa po muompo rijelok po muakengau. Saudara-saudaraku, bisakah kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa siapapun yang kita pilih, bahwa siapapun yang kita cinta, siapapun yang kita suka, siapapun yang kita inginkan, sebagai masyarakat, sebagai manusia yang beradab, kita tetap mendahulukan akhlak dan persaudaraan. Bisakah kita saling berikrar di hadapan bumi, di hadapan langit, bahwa siapapun yang terpilih nanti, maka kita semua akan tetap mengutamakan Ibu Pertiwi, menjunjung tinggi semua sila-sila Pancasila sakti, dan taat setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bisakah kita bersumpah kepada tanah air yang kaya raya ini, bahwa apapun yang terjadi, siapapun, maka kita akan tetap menjaga silaturahmi, kasih sayang, cinta dan perdamaian abadi. Bisakah? Saudara-saudaraku sekalian, isangi menang majapulam bueri arung mangkau nama kasing na iya labo okko itu sogi nama kasing na iya amala okko itu topan rita nama kasing na iya ya senge sakbara okko itu sinin na rumah tawe nama cening na iya arung mangkau na de na lampuna pada to isa ibarat na salo ede gagawaina na iya to sogi ede na malabo pada itu ibarana alung maumpa na de gagabosina ibarat mendung kelabu hitam tanpa hujan na iya to panritae na de amala na pada itu ibarana bola na de gagalisa na iya rupa tahu na de gagasak barana pada to si bunge na de serona tetap batako na sabak lempu mubasi keling na sabak geteng akawali ko na sabak ada tongen mutetong indo ambo temap pasilaingan. Ya Tuhan, wahai yang maha pengasuh umat manusia, khususnya kami masyarakat kota Parepare, sesungguhnya kepemimpinan adalah gagasanmu ya Allah. Kepemimpinan adalah idemu, adalah kekuasaanmu. Maka pasti pemimpin adalah karya agung. Sesungguhnya memilih pemimpin adalah perintahmu. Maka engkau pula lah yang sesungguhnya menyiapkan singgasana kepemimpinan bagi siapapun hamba-hamba. Allah, engkau pula lah yang melimpahkan kekuatan, baik kekuatan yang berada di dalam perhitungan kami, maupun kekuatan yang tak bisa kami duga, tak bisa kami sangka-sangka. Engkaulah yang menyediakan kecerdasan membangun kota Parepare melalui ketekunan kerja dan kreativitas akal pikiran pemimpin-pemimpin kami. Serta engkaulah yang mempekerjakan para malaikat-malaikatmu untuk turut membantu memelihara rakyat dan kota kami, mempertahankan niat baik untuk senantiasa setia membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kota-kota kami. Ya Tuhan, wahai yang maha penuntun semua
semua hamba. Makhluk aneh bernama pilkada muncul lagi. Kami semua ketakutan, tak punya kesanggupan ilmu untuk memahami. Kami kebingungan, tak punya kekuatan perasaan untuk memilih. Ya Tuhan, bagaimana ini? Masa saya tidak mencoblos? Saya kan warga negara. Saya kan orang sini, ya Allah. Saya akan pilih yang kira-kira paling bagus menurut saya. Cuma kan saya tidak bisa mengontrolnya, ya Allah. Jadi tolong hamba-Mu ini. Setelah saya pilih dan coblos, saya serahkan kepadamu. Kalau dia pemimpin yang baik, mohon dengan sangat panjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, amin. Beri dia kekuatan, bantu, dan mudahkan semua urusan-urusannya. Puang, wahai Maha Pelindung rakyat kecil. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu. Untuk para pemimpin-pemimpin kami, limpahilah mereka bekal cinta yang sejati di hati mereka. Tenaga kasih sayang tanpa ujung, keluasan jiwa seluas semesta, kesehatan dan umur yang penuh dengan manfaat, hidup yang diselimuti dengan berkah, pikiran yang dalam sedalam samudra. Wahai Tuhan yang Maha Pengayom, ayomilah mereka di dalam melimpahnya perlindungan-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penuntun, tuntunlah perjalanan tugas mereka. Rahmatilah kegiatan kami hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi kita akan mulai live debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Parepare. Saya mohon semua kedua pendukung untuk duduk di tempatnya masing-masing. Selama acara debat berlangsung, saya mohon semua pendukung untuk tidak bolak-balik, maksudnya duduk tertib. Kan sudah di briefing kemarin tadi malam. Iya, sebagian dari saya sudah briefing tadi malam masing-masing ini, Pak.
Mohon untuk semua hadirin untuk duduk di tempatnya masing-masing karena 3 menit lagi acara live akan segera dimulai. Dua menit lagi kita akan live. Hadirin dimohon duduk dulu semua, tertib. Jangan ada yang berdiri, tabe. Tabe, duduki semua tabe Ibu, Bapak. Cek. Doteng ke ruangan belakang kode Doteng. Itu nanti di ini kode baru suruh keluar, begitu dia keluar kembali ke posisi semula nah. Kembali dulu di belakang, begitu kapan saatnya harus keluar. Oke, standby. Baik, buat KPU sudah aman nih. Aman nih, semua aman. Ya. Sekali lagi mohon tenang, kita mulai. Ya, untuk hadirin sekalian kita mohon tenang. Sebentar lagi kita akan mulai acara live debat. Mohon duduk di tempatnya masing-masing. Mohon ketika acara debat berlangsung jangan mondar-mandir di. Tabe Ibu, duduk Ibu. Oke. Standby. Selamat datang di debat kandidat pertama calon wali kota dan calon wakil wali kota Parepare 2018. Dan untuk itu, mari kita sambut Ketua KPU Parepare, Nur Nahdia SEMAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih atas kehadirannya Pak di acara debat pertama kami. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres Kota Parepare, Bapak Ketua DPR, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Panwaslu Kota Parepare, yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kota Parepare, yang saya hormati dan kami banggakan masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare dari pasangan nomor urut 1 beserta pendukung, pasangan nomor urut 2 beserta pendukungnya, serta hadirin yang sama berbahagia. Tak lupa pula saya menyapa kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang menyaksikan acara debat kandidat pertama ini di rumah, baik yang di warung kopi maupun yang melaksanakan nonton bareng di luar sana. Acara debat kandidat pertama adalah bagian dari kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Melalui acara debat kandidat ini, tentu kami berharap bahwa masing-masing pasangan calon mampu memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare tentang visi misi yang masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah diserahkan kepada kami untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Parepare. Sehingga nantinya masyarakat Kota Parepare dapat memilih calon pemimpin Kota Parepare yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Berikutnya, kami juga berharap dalam pelaksanaan debat kandidat ini setiap pendukung baik yang ada dalam ruangan maupun yang menonton di luar sana tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Karena di awal masa kampanye kita sudah sama-sama menyepakati untuk melaksanakan Pilkada Kota Parepare yang damai dan bermartabat. Tentu kita juga berharap bahwa pelaksanaan debat kandidat hari ini juga tidak diwarnai oleh aksi-aksi yang dapat mencoreng Kota Parepare secara umum. Sebab sebagaimana yang telah kita sepakati juga dari awal bahwa kita sangat berharap Pilkada Kota Parepare menjadi barometer Pilkada se-Sulawesi Selatan. Kita berharap Pilkada Kota Parepare adalah pilkada yang terbaik di Sulawesi Selatan. Sehingga bukan saja kita nanti memilih pemimpin, tetapi juga berhasil menciptakan kondisi Parepare yang aman. Kita berharap seluruh masyarakat Kota Parepare tetap memegang komitmen untuk mendukung pelaksanaan pilkada yang berbudaya dan bermartabat. Untuk itu, selamat menikmati debat pilkada pertama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen tetap, praktisi public speaking dan peneliti Universitas Hasanuddin ini juga adalah Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Kita sambut pembawa acara di debat kandidat pertama calon wali kota dan calon wakil wali kota Parepare, Dr. Muhammad Iqbal Sultan, MSI.
Dan yang ketiga, Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH, adalah dosen Fakultas Hukum UMI. Debat kandidat pertama ini akan berlangsung selama 90 menit, disiarkan secara langsung oleh Slebes TV, dan bisa juga kita dapat nonton di streaming YouTube. Telah hadir bersama kita di sini peserta debat kandidat pertama yang diikuti oleh dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota Parepare periode 2018-2023. Saya akan panggilkan secara berturut-turut sesuai dengan nomor urutnya. Pasangan nomor urut 1, Dr. Haji M. Tovan Power, SHMH, berpasangan dengan Haji Pangeran Rahim. Saya undang untuk berada di sebelah kanan saya. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Faisal Andi Sapada, SEMM, berpasangan Asriadi Samad, AMD. Berada sebelah kiri saya. Saya mohon pendukung pasangan calon agar menghentikan dulu yel-yelnya. Sekali lagi saya katakan, saya mohon pasangan calon untuk menghentikan dulu yel-yelnya. Saya akan berikan kesempatan nanti untuk yel-yel dan tepuk tangan yang riuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Hadirin saya persilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada seluruh hadirin saya persilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi saya sampaikan kepada pendukung pasangan calon, jika saya tidak memberikan kesempatan kepada para pendukung untuk meneriakkan yel-yel atau apapun yang memberikan semangat dari moderator, maka saya persilakan atau saya memohon untuk tidak riuh dan ribut di dalam ruangan ini. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada dua pasang calon untuk mengambil tempat masing-masing di tempat yang telah disediakan. Sebelum kita memulai debat kandidat pertama ini, terlebih dahulu akan saya bacakan tata tertib acara debat siang ini. Yang pertama untuk kedua pasangan calon. Debat publik ini akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU
Kota Parepare. Pasangan calon akan diberi waktu sesuai instruksi moderator. Tidak dibenarkan memotong pasangan lain saat sedang menjawab. Waktu segera dimulai ketika calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon hanya terkait pada program, visi misi, serta tema debat. Moderator diperkenankan untuk menghentikan dan meminta pasangan calon untuk membuat pertanyaan baru jika pertanyaan sebelumnya tidak terkait dengan tema debat. Moderator akan menghentikan jawaban pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Baik, saya akan membacakan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tata tertib debat untuk para pendukung yang berada di dalam ruangan ini. Mohon disimak. 1. Pendukung harus selalu tertib. Tidak diperkenankan melontarkan yel-yel atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara. Kesempatan untuk melontarkan yel-yel akan diberikan sesuai instruksi moderator. Pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon. Moderator berhak meminta panitia dan aparat kepolisian memperingatkan dan mengambil tindakan kepada para pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Baiklah, mari kita memberikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita akan segera masuk ke segmen pertama, debat kandidat pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare. Hadirin harap tenang, debat ini akan terdiri 6 segmen dengan tata cara yang berbeda-beda. Saya akan masuk pada segmen pertama. Pada segmen pertama ini saya akan meminta tiap-tiap pasangan untuk memaparkan visi dan misinya selama tidak lebih 120 detik. Saya akan memulai berturut-turut kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya selama 120 detik. Waktu milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, momen ini adalah momen yang terbaik bagi kita semua dan seluruh masyarakat Parepare. Kita akan mengetahui seperti apa Parepare, kota yang kita cinta ini 5 tahun ke depan. Saya dengan Bapak Pangeran Rahim telah menyusun visi misi dengan pendekatan normatif dan empiris dengan judul Terwujudnya Kota Parepare menjadi Kota Cerobong Asap dengan berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota yang maju, mandiri dan berkarakter. Visi ini diharapkan nanti ke depan bisa melahirkan suatu produk jasa di bidang pelayanan kesehatan, produk jasa di bidang pendidikan, dan produk jasa di bidang kepariwisataan dengan hadirnya Museum B.J. Habibie. Alhamdulillah, visi ini kami telah membangun 6 pilar, yaitu misi kami mewujudkan impian dan harapan masyarakat Kota Parepare. Seperti apa itu? Yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur untuk percepatan lahirnya jasa pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan. 2. Optimalisasi hak dasar dan pelayanan dasar seluruh masyarakat secara komprehensif dan berkeadilan. 3. Meningkatkan kemandirian daerah, punya daya saing agar supaya perekonomian lahir, bangkit dan adanya sumber-sumber ekonomi baru. 4. Adalah peningkatan sumber daya manusia yang terbarukan seperti yang diinginkan oleh Bapak B.J. Habibie di semua lini dan sektor tanpa kecuali. 5. Hadirnya pemerintahan birokrasi yang pendekatannya adalah IT. Parepare akan menjadi kota smart city. Semua unit-unit pelayanan, semua fungsi-fungsi pelayanan akan dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi agar supaya pemerintah dekat dengan rakyatnya, rakyat merasa hadir pemerintahnya. Dan yang keenam adalah iklim keumatan. Iklim keumatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin sekali pembangunan di Kota Parepare ini. Baik, waktu selesai. Silakan. Saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya selama 120 detik. Saya berikan waktu milik Anda. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisioner KPU, moderator, panelis, paslon nomor urut 1, dan hari ini para undangan yang saya hormati. Visi kami, Parepare, kota baru, terdepan, berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Misi kami, pertama, mewujudkan pemenuhan dan pemerapatan infrastruktur perkotaan yang efektif, efisien, pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, serta memantapkan interkonektivitas wilayah Ajata Pareng menuju Parepare sebagai kota metropolitan. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju Parepare sebagai kota niaga, jasa, industri, dan destinasi wisata. Setelah 2. Mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan perolehan pendidikan dan kesempatan yang bermutu menuju Parepare sebagai kota pendidikan dan berperilaku hidup sehat. 2+2, menegaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan keseluruh pemangku kepentingan menuju Parepare sebagai kota hidup layak dan berpenghasilan. 5. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, terampil, dan berwawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Parepare sebagai kota toleransi dan sadar hukum. 6. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang good governance yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dan pelayanan menuju Parepare sebagai kota birokrasi yang melayani. Masih ada waktu. Saya tambahkan, kota baru ini adalah untuk menjawab pemerataan pembangunan. Selama ini yang dibangun daerah bawah hanya 1/3 luas wilayah Parepare. Ada 2/3 wilayah yang tidak pernah tersentuh pembangunan. Itulah kota baru. Baik, saya persilakan untuk semua memberikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Ini adalah akhir segmen pertama dari debat terbuka. Untuk segmen pertama, pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena kita tunggu yang satu ini akan lewat. Kenapa itu jari, Pak? Habis dijepit pintu. Dari kamu memilih. Kita ya, udah pergi memilih. Deh. Buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah rata. Atau nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan kita juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanya semua bicara lu. Mau toko beli kah? Mau ku tutup tokoku? Mau toko pergi memilih? Ayo semua kita ke TPS memilih. Jadi siapa yang bapak bentor kah? Kita iya. Siapa tutup toko tak? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Kenapa menjaga kelestarian air itu penting? Untuk menjaga kesehatan manusia, untuk pertanian, untuk industri, untuk minum ternak, dan kesejahteraan,
Segera tingkatkan kepedulian terhadap air dan gunakan dengan bijak. Kenapa itu jari, Pak? Habis dijepit pintu. Dari kamu memilih. Kita ya, udah pergi kita memilih. Deh. Buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah. Atau nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan kita juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih? Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanyana semua bicara mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku, mau tolong pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS memilih. Jadi siapa yang bapak bentor kah? Kita iya, siapa tutup toko tak? Sabar, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Kita masuk ke segmen 2. Di segmen 2 ini adalah pendalaman atas visi-misi yang baru saja kita dengar pada segmen pertama. Dalam pendalaman ini, saya akan membacakan soal ini dari para penulis. Baik, mari kita mendengarkan semuanya. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan untuk geng-geng kepada pasangan calon nomor urut 2. Ya. Saya akan memberikan dulu pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Tolong disimak. Dari visi misi saudara. Saudara akan menjadikan Parepare sebagai kota baru terdepan yang lebih modern dan berdaya tahan lingkungan. Bagaimana saudara melihat akan perkembangan kota sebagai kota modern? Di satu sisi, sedangkan sisi lainnya adalah isu lingkungan. 60 detik milik Anda. Terima kasih. Jadi saya perlu menjelaskan bahwa dalam visi kami adalah membangun kota baru terdepan. Dalam arti kata tadi saya sampaikan bahwa 2/3 wilayah Parepare ini tidak tersentuh oleh pembangunan. Hampir sepertiga wilayah yang selama ini kurang lebih 80% APBD yang ada membangun kota bawah. Sehingga untuk bisa memeratakan pembangunan, maka kami akan membuat kota baru yang bergeser ke atas untuk bisa memeratakan pembangunan sekaligus untuk mengurangi kelebihan beban kota bawah yang selama ini sudah menjadi padat. Dalam pembangunan kita butuhkan suatu perencanaan di mana memang kita sudah memperhitungkan bahwa dalam membangun kota baru kita perhitungkan ruang terbuka hijau, ruang tentang bagaimana menampung air dan bagaimana kondisi yang terjadi. Ya, silakan aplaus. Ya, untuk pasangan calon nomor urut 1, tapi sebelumnya saya akan memberikan dulu kesempatan kepada para pendukungnya untuk memberikan yel-yel. Silakan. Langsung. Dari visi misi saudara, Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. Bagaimana visi misi ini dapat mensejahterakan masyarakat kota Parepare? 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Parepare 4 tahun belakangan ini kita harus akui bahwa kemajuan di mana-mana. Parepare dalam angka luar biasa, tingkat pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan turun terus. Dengan konsep selanjutnya ini 5 tahun ke depan
Insya Allah Parepare akan menjadi kota industri tanpa cerobon asap. Parepare tidak punya sumber daya alam. Parepare hanya bergerak di sektor jasa. Inilah yang kita ingin tingkatkan. Pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan sarana pariwisata. Inilah yang bisa mengangkat Parepare menuju kota yang lebih maju, berkarakter dan mandiri. Saya ingin katakan kepada kita semua, Parepare sekarang ini bukan kota yang tertinggal, kota yang maju. Sederet prestasi yang telah diperoleh, pengakuan secara regional dan internasional telah kita dapatkan. Maka saya ingin mengatakan, salah satu kunci melihat kota itu maju atau tidak, lihat IPM-nya. Indeks pembangunan manusia kota Parepare sekarang ini urutan kedua setelah Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan pun kalah. Angka-angkanya dapat kami perlihatkan di sini. Gini rasio juga naik terus. Terakhir gini rasio kita 0,384%, di atas Sulawesi Selatan. Apakah ini bukan... Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Tujuan transparansi layanan publik bisa terkendala oleh kemampuan masyarakat mengakses informasi. Bagaimana transparansi tata kelola pemerintahan Anda wujudkan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pendidikan dan akses informasi yang relatif rendah? 60 detik milik Anda. Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rendah, baik dari tingkat pendidikan, tentu yang utama adalah pemahaman yang diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua, jelas tertera dalam kantor-kantor tempat pelayanan publik, supaya apa yang diperlukan, berapa biayanya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah senantiasa untuk memberikan pemahaman lanjut kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu persis apa sih yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan pelayanan dan berapa biaya yang harus diberikan. Jangan diberbuat bolak-balik dan jangan diberikan angka yang tidak jelas berapa yang harus diselesaikan. Masih ada 10 detik? Saya pikir cukup. Cukup? Baik. Boleh aplaus? Aplaus saja ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, pasangan calon nomor urut 1. Terkait visi yang akan mewujudkan kota Parepare sebagai kota maju, menurut Anda ukuran kemajuan seperti apa di bidang sosial kemasyarakatan yang Anda akan wujudkan dalam 5 tahun ke depan? Jelaskan dengan membandingkannya dengan kondisi saat ini. Jangan dulu Pak. 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita berbicara sosiologi pemerintahan, sosiologi kemasyarakatan, maka jadi objek dan subjek adalah masyarakat itu sendiri. Kita harus berusaha melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Pemerintahan itu adalah konkuren. Pemerintahan itu adalah linier dari pusat ke bawah. Maka olehnya itu harus ada pendataan yang valid terkait dengan seperti apa memapping kemasyarakatan itu. Bantuan-bantuan sosial harus terjadi dengan baik. Dan olehnya itu yang paling penting menurut saya adalah kota maju itu didekatkan dengan pendekatan sosial, adalah kemampuan pengelola pemerintahan itu sendiri membaca keinginan, kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Parepare ini adalah kota yang terdepan di Sulawesi Selatan ini. Tidak bisa dipungkiri, angka-angka membuktikan bahwa income per kapita masyarakat Parepare sekarang ini sudah di atas 39 juta. Angka kemiskinan turun terus, maka dengan sendirinya, maka aspek pendekatan sosial. Baik, waktu. Boleh tertib? Boleh tertib? Ya, saya kan sudah kasih kesempatan, tidak usah berlebihan ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga bagi pasangan calon nomor urut 2. Parepare yang beradab adalah salah satu visi Anda yaitu terwujudnya masyarakat Parepare yang memiliki budi bahasa dan perilaku yang baik, sopan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pertanyaan, jelaskan apakah jika Anda terpilih jadi wali kota, wakil wali kota, Anda akan menggunakan hak inisiatif ini untuk membentuk peraturan daerah yang substansinya
diadopsi dari nilai-nilai kearifan lokal. 60 detik milik Anda. Jelas, untuk mengatur masyarakat kita butuhkan suatu peraturan yang bisa mengatur dalam bentuk perda atau perwali. Tapi yang paling utama sebenarnya sebagai pemimpin harus menjadi contoh dan suri teladan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita pemimpin tidak menjadi contoh dan suri teladan, saya yakin kita susah untuk mengatur masyarakat yang ada di Parepare. Jadi insya Allah semua untuk bisa beradab, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati, bagaimana saling memahami, dan bagaimana saling sipakatau, itu semuanya nanti kita buat dalam bentuk aturan. Tapi yang paling utama dititik beratkan adalah pemimpin menjadi contoh dan suri teladan yang baik. Cukup? Cukup. Ya, berikan aplaus. Mohon sekali lagi jangan mengganggu jika pada saat pasangan calon siapapun yang memberikan jawaban. Ya? Oke? Baik. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga bagi pasangan calon nomor urut 1. Jika dalam visi Anda sebagai calon wali kota dan wakil wali kota memimpikan sebuah kota Parepare yang maju dan modern, maka tidak dapat dihindari fungsi hukum itu tidak hanya sebagai social control, tetapi juga fungsi hukum. Law is a tool of social engineering, yaitu hukum itu dijadikan alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Pertanyaan, jika Anda terpilih kembali jadi wakil wali kota atau wali kota atau wakil wali kota, apakah Anda akan menggunakan hak inisiatif Anda dalam pembentukan perda? Perda-perda apa saja yang menjadi prioritas Anda? 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Eksekutif punya hak untuk mengusulkan produk legislasi. Saya harus mengatakan, hukum tidak hanya menjadi fungsi social control. Hukum harus menjadi law enforcement. Dalam pemerintahan kami, kami telah berpegang teguh kepada 3 taat. Taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Kesemuanya ini adalah cerminan profesionalisme sebuah pemerintahan. Harus kita akui bahwa hukum dan politik adalah hal yang berbisa. Hukum berdiri sendiri, pemerintahan berdiri sendiri, tapi apabila dikolaborasi ini, maka lahirlah fungsi manajerial pemerintahan yang kuat dan tangguh. Seperti apakah pemerintahan yang kuat dan tangguh? Setiap kebijakan yang dilahirkan harus pro kepada rakyat, dan pendekatan kepastian hukum harus dikedepankan karena fungsi hukum itu sendiri adalah fungsi untuk demi keadilan itu sendiri. Maka saya berpendapat bahwa hukum sebagai social control harus ditempatkan sesuai dengan bingkai yang baik. Oke, Anda boleh memberikan tepuk tangan yang riuh. Segmen 2 telah selesai. Kita akan menunggu yang lebih seru lagi pada segmen 3. Oleh karena itu, saya minta kepada semuanya, khususnya kepada para pendukung pasangan calon, untuk tetap tertib. Sekali lagi, mohon jangan menyelah pada saat salah satu pasangan calon memberikan jawaban. Oke? Baik ya? Baik. Segmen 2 ini telah selesai. Mari kita tunggu pada segmen 3. Kenapa itu Jarita, Pak? Habis dijepit pintu. Dari Kak memilih. Kita ya, udah pergi memilih. Deh. Buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah Rata. Waktu nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan dia juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Kanyana semua bicara mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku. Mau tengah pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS memilih.
Jadi siapa yang bawa bentor kah? Kita iya, siapa tutup toko tak? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. hadirin yang ada dalam ruangan ini dan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita masuk ke segmen 3. Di segmen 3 ini adalah pendalaman tema. Soal-soal telah diberikan kepada saya dari para panelis. Di pendalaman tema ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Dan jawaban dari pasangan calon akan diberikan tanggapan oleh pasangan calon yang lain. Baik, kita mulai. Berikan aplaus dulu kepada semua kedua pasangan calon. Baik, terima kasih atas ketertibannya. Saya akan mulai kepada pasangan calon nomor 1. Dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, bagaimana saudara dapat menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan dengan penguatan pada usaha mikro yang berbasis rumah tangga atau home industry? 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Suatu daerah pasti mengalami selalu persoalan-persoalan dengan angka kemiskinan, angka pengangguran. Maka saya memandang bahwa untuk menggerakkan suatu ekonomi, melahirkan suatu sumber-sumber ekonomi, maka kota itu harus punya daya saing. Karena daya saing ini pada akhirnya melahirkan pergerakan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya melahirkan sumber-sumber ekonomi baru. Persoalannya sekarang, Parepare itu tidak punya sumber daya alam.
Ekonomi kreatif sangat terbatas, sehingga pada dasarnya saya berpendapat kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kota, oleh wali kota, haruslah yang bersentuhan dengan perkuatan ekonomi makro agar supaya masyarakat bisa merasakan bahwa ada proses pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, home industry adalah sangat penting agar supaya pemberdayaan masyarakat bisa tercapai sebagaimana yang kita katakan sebagai stakeholder. Baik, harus waktu. bersama. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu dimulai dari sekarang, silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon 1 itu ada benarnya. Cuman ini persoalan ekonomi kerakyatan yang melibatkan bagaimana usaha kecil menengah. Ini sangat bertentangan dengan kota industri tanpa asap. Ya, bertentangan dengan program yang ditawarkan bagaimana menangani persoalan kemiskinan, bagaimana menangani persoalan lapangan kerja yang ada. Karena kondisi di Parepare saat ini, rakyat mengalami pendapatan yang berkurang dan pekerjaan lapangan kerjaan hampir tidak ada. Sehingga kami mengharapkan dalam menangani ekonomi kerakyatan itu membutuhkan suatu program-program khusus yang ada. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit, kalau saya melihat bahwa kota Parepare ini tidak ramah dengan investasi. Karena semenjak 5 tahun terakhir tidak ada investasi yang besar di Parepare. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan? Masa Parepare ini butuh seperti itu. Ya, mari kita masuk ke pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 2. Bisa disimak? Baik. Pada program prioritas saudara, bagaimana saudara dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur perkotaan serta interkoneksitas dengan wilayah-wilayah di sekitar kota Parepare, sehingga dapat mewujudkan kota Parepare sebagai kota metropolitan. 60 detik. Dalam program yang kami siapkan ada pemberian 2 miliar per kelurahan untuk bisa memeratakan pembangunan di kelurahan-kelurahan yang ada. Jangan selama ini semua berpusat di kota, daerah terpencil tidak pernah terbangun. 2 miliar ini ada perdanya, yaitu perda partisipasi, di mana masyarakat berpartisipasi apa yang mau dibangun di daerahnya. Kemudian untuk bisa mengkonekkan dengan pembangunan dengan wilayah lain, tentu ada lagi program-program selain yang kami berikan 2 miliar per setiap kelurahan yang ada. Cukup? Mau ditambah? Saya tambahkan sedikit. Masih ada waktu. Setelah 5 tahun terakhir saya lihat, setelah bahwa infrastruktur tidak terjadi penembusan setiap jalan-jalan di daerah-daerah dekat daripada Parepare, Sidrap dan Pindrang. Padahal banyak jalan-jalan yang bisa ditembus. Selama ini tidak dilakukan, hanya membangun di daerah-daerah perkotaan saja. Terima kasih. Sebentar, sebelum saya memberikan kesempatan. Baik, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Dimulai dari sekarang. Sekarang pertanyaannya, aturan-aturan yang terkait penganggaran itu harus dengan pendekatan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kami sudah menerapkan paku indikatif di setiap wilayah ini. Dan yang kedua, tolong dipahami paslon 1 bahwa akses jalan ke Pindrang dan ke Sidrap itu provinsi, bukan kota Parepare. Ini yang harus dipahami. Jadi saya ingin sekali menyampaikan, jika terkait visi misi, setiap visi misi itu harus ada landasan operasionalnya. Landasan operasional sebuah visi misi adalah RPJP nasional, provinsi dan daerah. Rencana pembangunan jangka panjang Kota Parepare 2005-2025 inilah diterjemahkan tidak sekedar mengeluarkan kebijakan, tapi harus terpola dengan baik. Itulah tata anggaran yang baik. Kami sudah WTP. WTP itu artinya mampu menjanjikan anggaran uang rakyat yang ada di dalam APBD. Itulah Parepare sudah WTP. Mohon sekali lagi. Ini sekarang untuk pendukung pasangan calon nomor urut 1 ya. Jangan dulu menyela. Ya, sebelum saya berikan kesempatan. Baik, saya akan
memberikan pertanyaan yang kedua kepada paslon nomor urut 1. Mohon disimak. Kota Parepare secara demografi dihuni. Boleh diam? Ya. Ini para LO mohon memperlihatkan kemampuannya untuk menertibkan para anggotanya. Kota Parepare secara demografi dihuni juga oleh penduduk yang bekerja di bidang nelayan tangkap dan pertanian. Bagaimana Anda menyertakan mereka dalam kemajuan kota yang diarahkan menjadi kota industri ini? 60 detik milik Anda. Terima kasih Bapak Moderator. Saya telah mendapat penghargaan dari Bapak Presiden dalam bentuk satelit Cana. Itu mampu mensejahterakan masyarakat pesisir. Pemerintah kota selama ini ikut melibatkan masyarakat pesisir. Saya sadar 1/2 dari kota ini, 22 kelurahan, 11 kelurahan itu berada di masyarakat pesisir. Parepare secara demografi terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pesisir, dimensi dataran rendah dan dimensi dataran tinggi. Olehnya itu harus menjadi stimulan dan secara berkesinambungan. Tidak boleh ada yang merasa terbanjidalkan. Kami sudah asuransikan para nelayan, kami bantu mesin tempel, kami bantu semuanya akan terrealisasi dengan baik. Jadi saya yakin kalau kita melihat generasi Parepare yang terbaik ini adalah generasi kita ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau generasi itu rendah berarti tidak ada kesenjangan antara the haves dengan nelayan. Semua menikmati hidup nyaman di kota Parepare. Pembangunan di mana-mana. Itulah kota Parepare, kota yang kita cintai semua. Ya. Ya, sudah dulu ya. Kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Tanggapan atas jawaban. Jadi saya pikir cukup hebat bagaimana memaksimalkan para nelayan. Terbukti dari program beliau mau menimbun laut supaya nelayan makin jauh perahunya. Yang kedua, program Jokowi untuk memberikan asuransi kepada nelayan juga diakui oleh beliau. Yang ketiga adalah bagaimana sampai hari ini belum ada rumah nelayan atau rumah khusus nelayan supaya nelayan ini mempermudah untuk dekat dengan pencarian apa yang menjadi diharapkan. Jangan nelayan ada tinggal di gunung karena tidak dibuatkan sarana untuk perumahan khusus nelayan. Ya, itu barangkali yang saya tanggapi. Cukup Pak. Ya, baik. Saya masuk ke pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 2. Penambahan dan pelebaran jalan merupakan tuntutan bagi kota yang sedang berkembang seperti Parepare. Terkait program pelebaran jalan lama, bagaimana Anda melakukan hal tersebut? Mengingat struktur perumahan di kota Parepare sangat padat dan dekat dengan badan jalan, terutama untuk meminimalisir konflik dan dampak sosial lainnya yang mungkin terjadi. 60 detik milik Anda. Solusi untuk kota Parepare saat ini karena jalanan memang kecil dan kondisi lahan tidak menguntungkan. Solusinya adalah kita membuat suatu tempat kegiatan baru untuk bisa memecah kepadatan, untuk bisa memecah masyarakat supaya jangan terpusat di dalam kota saja. Karena untuk melebarkan jalan di Parepare ini sudah selain tidak memungkinkan karena luas lahan masyarakat terbatas, yang pasti adalah harga lahan sudah begitu tinggi dengan kondisi yang ada. Solusinya adalah kita bangun kota baru supaya kita bisa memecah keperluan dan kebutuhan masyarakat Parepare sehingga kepadatan masyarakat yang ada di Parepare bisa terpenuhi dengan apa yang kita rencanakan. Contoh yang saya berikan, dulu kalau dari masuk perbatasan Pare mau ke Pindrang 15 menit sudah cukup. Sekarang kalau tidak setengah jam, tidak 40 menit susah untuk kita tembus, sehingga membutuhkan satu solusi untuk bisa mengurangi kepadatan yang ada. Baik, waktu. Saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban itu. 60 detik milik Anda. Terima kasih Bapak Moderator. Parepare ini adalah kota. Masyarakat Parepare harus merasakan dia hidup di kota. Parepare harus dibangun dengan estetika kota yang tinggi. Parepare ini bukan daerah yang titik mati di kota Parepare begitu. Orang dari selatan mau ke timur, mau ke utara pasti lewat Parepare.
Pertanyaannya sekarang bukan membuka kota baru. Kalau membuka kota baru kita abaikan akses dari utara, dari selatan semua melewati Parepare. Yang diperlukan sekarang ini adalah inovasi kuat. Bagaimana bisa membuat akses agar supaya orang yang masuk ke Parepare memang arahnya ke Parepare, orang yang mau ke utara dan timur Parepare semua aksesnya tersendiri. Itulah Topan Pawe ke depan akan membuat akses baru untuk memecah arus lalu lintas yang ada. Siapa yang tidak mengagumi Jalan Jenderal Sudirman, kita sudah membuat 2 alur. Itu memperlihatkan identitas kota. Itu memperlihatkan jati diri kota kita. Kita pasti bangga kita melewati kota itu. Sepertinya bukan Parepare di malam hari. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga kepada paslon nomor urut 1. Ini pertanyaan ketiga ya. Sekali lagi mohon tertib dan tidak membuat keriuhan pada saat pertanyaan dan jawaban sedang berlangsung. Pertanyaan. Masih. Oke. Letak geografis kota Parepare menempatkan posisinya sebagai pintu gerbang keluar masuknya orang termasuk dari mancanegara. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi kerawanan dari segi keamanan masyarakat. Pertanyaan, jika Anda terpilih lagi menjadi wali kota dan wakil wali kota, kebijakan apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut? 60 detik milik Anda. Terima kasih. Setiap tahun anggaran, akhir tahun anggaran kami melakukan survei IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Tingkat rasa aman di kota Parepare ini 97%. Terima kasih Bapak TNI Polri telah bermitra dengan pemerintah kota. TNI Polri dengan pemerintah terlalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti apa tingkat kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Dan saya selalu mengatakan Parepare ini idealnya adalah miniatur Indonesia. Masyarakat majemuk. Kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang supaya memperkuat keeratan antara kerukunan umat beragama. Kota ulama, kota santri, itulah identitas kota Parepare. Kita harus jaga ini. Maka ke depan apabila saya dipercayakan oleh pemerintah masyarakat Parepare, insya Allah ini saya akan pertahankan dan tingkatkan. Karena masyarakat Parepare punya jati diri. Dia adalah bahagian dari kehidupan masyarakat yang tentu menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang kita hadapi selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mendengarkan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 terhadap jawaban ini. 60 detik milik Anda. Ya. Jadi untuk sebenarnya apa yang disampaikan oleh paslon 1 sangat hebat ya. Cuma persoalan kemajemukan masyarakat yang ada ini, yang paling utama yang dibutuhkan adalah pertama adalah keadilan. Yang kedua adalah bagaimana tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan antara masyarakat A, B, dan C. Karena kalau ini yang terjadi kesenjangan, terjadi tidak pemerataan, terjadi ketidakadilan, maka yakin bahwa ini adalah potensi untuk terjadi keributan yang ada di kota Parepare. Makasih. Ya, cukup. Baik, saya akan memberikan pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir pada segmen ini kepada paslon nomor urut 2. Mohon disimak. Secara umum, angka kriminalitas di kota Parepare, terutama tindak pidana umum, misalnya penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, cukup tinggi. Pertanyaan, peran strategis apa yang Anda jalankan andaikan Anda terpilih sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2018-2023 ke depan dalam rangka mencegah tingginya angka kriminalitas tersebut? 60 detik milik Anda. Untuk mencegah tingginya tingkat kriminal, kita tahu bahwa kriminal itu bukan saja terjadi karena sifat, tapi mungkin kondisi ekonomi, mungkin karena kondisi pendapatan, mungkin karena kondisi etika dan tata krama yang tidak berjalan yang baik. Sehingga memang perlu yang pertama harus dilakukan adalah
bagaimana pemerataan ekonomi kepada masyarakat bisa tersentuh sehingga bisa mengurangi hal-hal yang menimbulkan tingkat kriminal yang tinggi. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan TNI Polri, bagaimana kita mencoba menekan tingkat kriminal yang ada dengan melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi, melakukan informasi yang baik kepada masyarakat supaya betapa jeleknya dampak tingkat kriminal terhadap masyarakat seandainya masyarakat melakukan tindakan kriminal yang jelek. Sehingga yang pertama adalah perbaiki ekonomi rakyat, kedua lakukan pengawasan bersama dengan TNI Polri. Makasih. Cukup? Baik. Mari kita mendengarkan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 terhadap jawaban pasangan calon nomor urut 2. Silakan, 60 detik milik Anda. Saya berpikir kalau kita berbicara kriminalitas, kita tidak melihat persoalan kejahatan ANSI dari sebat hubungan kausal yang ada. Saya melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang muncul itu harus ditangani dengan criminal justice system. Persoalan kepolisian dan kejaksaan dan peran pemerintah kota harus ada di dalamnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan keumatan, pembangun keumatan itu sendiri. Karena ciri-ciri kemajuan suatu kota itu adalah dilihat sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat terbidang hukum. Kami ada program bantuan hukum, penyuluhan hukum. Nah, inilah yang kita tingkatkan karena ciri-ciri masyarakat kota itu tingkat kriminalitasnya variatif. Parepare sekarang ini menghadapi tantangan yang tidak sedikit, yaitu ada dugaan, ada sangkaan bahwa ini adalah arus masuk dari benda-benda narkoba, sejenisnya. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Jadi persoalannya Baik, sekarang. Cukup. Ya, mari kita memberikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Cukup. Segmen ketiga telah selesai. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen 4. Di mana segmen 4 ini adalah para kandidat atau pasangan calon akan memberikan pertanyaan satu sama lain. Tetapi sebelum kita masuk ke segmen 4, mari kita tunggu yang satu ini yang akan lewat. Kenapa itu jari, Pak? Habis dijepit pintu. Dari Kak memilih. Kita ya, udah pergi memilih. Deh, buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah tak. Waktu nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan dia juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanyana semua bicara mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku, mau tolong pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS memilih. Jadi siapa yang bapak bentor kah? Kita iya, siapa tutup toko tak? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Kenapa menjaga kelestarian air itu penting? Untuk menjaga kesehatan manusia, untuk pertanian, untuk industri, untuk minum ternak, dan kesejahteraan. Sisa air saat ini adalah 23 juta kilometer kubik dan masih tersisa hingga 2060. Segera tingkatkan kepedulian terhadap air dan gunakan dengan bijak.
apa itu jari, Pak? Habis dijepit pintu. Dari kamu memilih. Kita iya, udah pergi memilih. Deh, buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah tak? Waktu nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan dia juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah, nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanya semua bicara lu. Mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku. Mau tolong pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS milih. Jadi siapa yang bapak bentor kah? Kita iya, siapa tutup toko tak? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Kita bertemu lagi di segmen 4. Para hadirin yang ada di dalam ruangan ini dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Di segmen 4 ini, para pasangan calon akan memberikan pertanyaan dan pasangan calon yang lain akan memberikan jawaban. Setelah jawaban diberikan, maka pasangan calon yang tadi bertanya akan memberikan tanggapan. Masing-masing 1 kali. Baik, kita masuk ke pertanyaan masing-masing pasangan calon. Saya memulai dulu ke pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan ini menyangkut tentang tema dan visi misi. Bentar dulu, sebelum saya berikan kesempatan. Silakan memberikan pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi dikatakan paslon nomor urut 1 bahwa dia adalah taat asas. Bantu kami untuk memberikan penjelasan bagaimana taat asas terhadap dengan pasangan wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana memperlakukan wakil wali kota. Bagaimana supaya nanti ini jalan dan tupoksinya masing-masing. Supaya saya ini posisi wakil wali kota. Makanya saya ingin minta penjelasan. Saya kalau dianggap bahwa wali kota itu hanya sekedar bumper, hanya sekedar pembantu, saya tidak mau. Karena kenapa? Saya ini punya potensi, saya ini punya gagasan, dan saya ini punya koneksi. Maka itu tolong jelaskan bagaimana sih sebenarnya orang kalau itu jadi wali kota, bagaimana memperlakukan wakil wali kotanya. Karena Anda tadi mengatakan taat asas, taat aturan, ya taat pemerintahan. Sehingga itu nanti bisa kita lihat bahwa nanti kami berdua ini kalau Bapak yang menjadi terpilih atau kami yang terpilih, wakilnya itu bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Terima kasih moderator. 60 detik milik Terima kasih moderator. Saya hanya menjelaskan pengertian taat asas itu bahwa semua perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya harus memahami regulasi. Tapi kalau taat asas itu dibawa kepada peran dan fungsi wakil wali kota, maka undang-undang dan konstitusi mengatakan wakil kepala daerah itu adalah pembantu. Sekali lagi, pembantu kepala daerah. Pembantu kepala daerah nanti diberikan kewenangan, nanti diberikan tugas dan kewenangan khusus. Bisa apabila dikehendaki oleh kepala daerah dengan surat keputusan kepala daerah. Jadi Pak Asriadi, saya harus memberikan pemahaman bahwa seorang wakil wali kota itu bahasa wakilku sampai leher, tidaklah kepala. Jadi olehnya itu Anda harus pikirkan bahwa jabatan wakil wali kota itu di daerah lain ada yang lebih parah, tidak menggunakan haknya, Baik, tidak nikmati haknya. Boleh diam dulu, saya belum berikan kesempatan. Ya, oke baik. Saya berikan kesempatan untuk tanggapan 60 detik. Ya, Waktu itulah milik jawaban seorang ahli hukum. Ya. Dia lupa bahwa dalam Undang-Undang 23 2014 jelas tugas dan fungsi wakil wali kota. Tidak harus menunggu perintah, jelas. Termasuk apabila wali kota meninggalkan pekerjaan permanen atau sementara, maka wakil menjadi pelaksana tugas, bukan sekda. Ya. Yang kedua, di dalam undang-undang jelas
di bidang pengawasan adalah tugas wakil wali kota. Jangan semua SKPD dilarang ketemu dengan wakil wali kota, sehingga tugas wakil wali kota tidak jalan. Apakah ini pemahaman terhadap asas? Ya. Yang berikutnya adalah banyak tugas-tugas lain wakil wali kota yang sampai hari ini tidak ada SK yang muncul. Di bidang narkoba jelas tugas wakil wali kota. Ya, sekarang saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Silakan. Silakan sebentar dulu, Pak. Ya. Silakan 60 detik dimulai dari sekarang. Saya ingin memahami sekali bahwa beliau ini adalah ahli pemerintahan. Saya tidak tertarik dengan persoalan posisi wakil. Pertanyaannya sekarang adalah dalam prinsip-prinsip pemerintahan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 jelas sekali menyatakan bahwa urusan pemerintahan itu terdiri dari 3. Urusan yang bersifat absolut, wajib, urusan yang bersifat konkuren, dan urusan yang bersifat umum. Pertanyaan saya sekarang, di mana saudara menerjemahkan dengan baik prinsip-prinsip pemerintahan ini dengan program yang ditawarkan kepada masyarakat? Mana urusan wajib, mana urusan pilihan, dan mana urusan absolut? Seperti itu. Baik, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Dimulai dari sekarang. Jadi kalau kita berbicara hukum pemerintahan, itu jelas tugas dan fungsi wali kota dan wakil wali kota. Tidak ada yang bisa menggugat kecuali wali kotanya mau memberikan tugas tambahan, baru ada tugas tambahan. Tidak berarti dengan tugas wakil wali kota berdasarkan undang-undang jelas terus kemudian dilarang dilaksanakan, dilarang SKPD melaksanakan, laporan pun tidak ada yang masuk. Ya. Apalagi mau mengambil keputusan. Itu jelas, Pak. Lain kalau tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada wakil untuk dilaksanakan, suruh mewakili, itu jelas. Tapi dalam undang-undang jelas ada tugas. Ada tugas dan fungsi wakil wali kota, mulai dari menangani pengawasan, kemiskinan, kemudian masalah agama, kemudian masalah narkoba, jelas. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun SK wali kota yang terbit untuk pelaksanaan tugas wakil wali kota. Dan dibalik, seolah-olah wakil wali kota tidak mau bekerja. Ya. Jadi saya pikir ya, masih ada waktu 10 detik. Dalam politik itu ada political will dari pemerintah 01. Kalau berbicara masalah hukum memang, tapi kalau dari sikap kedermawanan atau sikap kenegarawan tentu akan memberikan porsi-porsi yang untuk 02. Itulah sikap-sikap negarawan, tidak memakai hukum, tidak memakai kekuatannya untuk membonsai wakilnya. Makasih. Sebentar, boleh diam? Baik, diam dulu ya. Diam dulu karena kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon. Silakan ditanggapi. Terima kasih moderator. Jawabannya sangat menyimpang. Yang saya maksudkan di sini, program yang ditawarkan oleh beliau itu masuk dalam prinsip urusan pemerintahan yang mana? Apakah konkuren, absolut atau umum? Karena kalau bercampur baur, maka bisa terjadi penyimpangan dan temuan dari BPK. Maka olehnya itu kalau bersifat konkuren, maka urusan pemerintah pusat turun ke provinsi, provinsi turun ke daerah. Ini secara kolektif. Pertanyaan saya, mana di antara 3 urusan pemerintahan itu masuk penjabaran pokok pikirannya beliau? Bukan persoalan wakil dan wali kota. Itu sudah selesai dan masyarakat sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Masih ada waktu 20 detik, silakan. Iya, terima kasih. Jadi saya tambah sedikit. Sebagai wakil wali kota, salah satu hal yang wajib dilakukan adalah membantu wali kota dalam hal kontrol, sehingga semua berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, kita telah mendengarkan kedua pasangan calon saling memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, dan saling menanggapi di segmen 4 ini. Jangan kemana-mana karena kita masuk ke segmen 5.
di segmen 5 ini nanti kita akan mendengarkan, menambah. Setelah tanggapan, ada tanggapan balik. Oleh karena itu, saya minta untuk tetap bersabar dan tetap damai di dalam ruangan ini. Kita tunggu segmen 5 setelah yang satu ini. Kenapa itu Jarita, Pak? Habis dijepit pintu. Dari kamu memilih. Kita ya, udah pergi memilih. Deh. Buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah Rata. Otong nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan dia juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanyanya semua bicara mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku. Mau tolong pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS memilih. Jadi siapa yang bapak intor kah? Kita iya, siapa tutup toko tak? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kita masuk ke segmen 5. Hadirin yang ada dalam ruangan ini dan pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Kita masuk ke segmen 5. Jika tadi di segmen 4 hanya 1 kali tanggapan, maka di segmen 5 ini akan ditambah dengan tanggapan balik. Nah, oleh karena itu, karena memang semakin seru, tetapi hati kita harus tetap damai. Oleh karena itu, kepada masing-masing pendukung pasangan calon agar tidak memberikan dukungan secara berlebihan. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, maka saya akan memberikan kesempatan untuk yel-yel. Karena saya lebih dulu akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, maka saya berikan kesempatan kepada pendukung paslon nomor 1 memberikan yel-yel. Dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan.
Dan setelah ini dijawab, lalu ditanggapi dan ditanggapi ulang. Ya, baik. Saya berikan kesempatan 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati Paslon 1. Saya coba ingin mengangkat hal-hal yang prinsip dalam tata kelola pemerintahan, yaitu terkait penganggaran. Penganggaran ini dikaitkan dengan program 22 program yang menyebar, dan yang saya lihat di KPU hanya 9 program. Ada satu program itu bantuan modal usaha sekian miliar per kelurahan. Ada juga bantuan modal usaha per kakak 3 juta per kakak. Pertanyaan saya sekarang ini, visi misi itu disusun dari landasan dasar operasional RPJMD. Apakah ada dalam RPJMD sebelumnya dan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah kota 2005-2025? Apakah ditemukan secara tersirat dan tersurat hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 memberikan jawaban. 60 detik milik Anda. Kalau dua hal ini yang dipertanyakan, intinya adalah untuk menjawab persoalan apa yang dihadapi masyarakat saat ini, yaitu meningkatnya orang miskin dan pengangguran. Jelas dalam peraturan bantuan modal usaha dan bantuan modal kerja 3 juta ada aturan yang mengatur. Ada Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan pendirian LKM. Ada peraturan pemerintah jujur pengelolaan badan layanan umum, dan ada Perpres 96 perubahan atas Perpres tahun 15/2000 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Semua yang kami rencanakan itu adalah untuk mempercepat penuntasan kemiskinan, supaya masyarakat ini jangan terjebak dalam kemiskinan di balik pembangunan yang megah ini. Ya. Cukup. Baik. Oke. Saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan. Terima 60 kasih. detik milik Anda. Terima kasih. Kalau persoalan angka kemiskinan di kota yang kita cinta ini, dari tahun ke tahun malah mengalami penurunan. Ini dari Badan Pusat Statistik. 2015 6,08%, turun 2017 menjadi 5,70%. Jadi jika berkaitan dengan penganggaran itu tadi, saya hanya ingin mengatakan aturan yang mengatur terkait bantuan-bantuan itu pasti terakomodir dalam dokumen penyelenggaraan perencanaan pemerintah daerah, yaitu RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun. Saya mencermati bahwa tidak ada di situ pun dibenarkan ada bantuan-bantuan modal usaha kepada mereka-mereka, terkecuali peningkatan sarana, kemampuan dan keterampilan. Dan itulah bantuan-bantuan yang kami lakukan selama ini, lebih 4.000 KK. Bantuan mesin jahit walaupun dikritisi, mesin cuci bagi usaha laundry dan lain-lain sebagainya. Yang dibenarkan aturan itu adalah bantuan wirausaha pemula untuk pemuda. Itu yang dibenarkan. Jadi ya, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik. Jadi sebentar Pak. 60 detik milik Anda. Jadi sebenarnya apa yang kami kemukakan itu teknis pelaksanaan kami sudah siap. Ya. Apa ada di RPJM? Jelas RPJM akan dirubah apabila kami terpilih. Di RPJP pasti ada. Apa bedanya dengan Raskin? Sama saja ke RPJP. Jadi tidak perlu dipertanyakan apakah ada cantolannya atau tidak. Yang pasti ini adalah kebijakan kami untuk bagaimana memberikan bantuan kepada rakyat supaya dia tidak terjebak dalam kemiskinan yang ada. Ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kemiskinan menurun. Kenyataan di lapangan seperti ini. Kalau kita lihat data BPJS, memang Parepare menurun kemiskinannya, tapi kalau dibanding dengan daerah lain yang ada di Jata Parang, Parepare masih tinggi kemiskinannya. Parepare 5,47, Sidrap cuma 3%. Ya. Ini membuktikan bahwa pemerintahan ke depan harus lebih fokus kepada rakyat miskin. Baik, ya. Nah, Bapak, kita berikan aplaus sekali lagi kepada masing-masing pasangan calon. Sebelum saya masuk ke pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, saya akan memberikan dulu kesempatan kepada pendukung paslon nomor urut 2 untuk memberikan yel-yelnya. Dimulai dari sekarang. Iya.
Baik. Saya akan memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab ya. No, sorry. Anda yang akan memberikan pertanyaan. Maaf. Ini karena bahagia saja ya. Silakan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dimulai dari sekarang, 60 detik milik Anda. Saya mohon maaf paslon nomor 1 karena saya susah untuk membedah kota industri tanpa cerobong. Jadi saya mencoba bertanya mengenai ketaatan terhadap hukum pemerintahan. Ya. Kebetulan paslon 1 ini adalah incumbent. Jadi pasti sudah ada bekas kerjanya. Beda dengan penantang belum ada. Saya mencoba menjawab tentang ketaatan terhadap hukum pemerintahan kaitan dengan rumah sakit tipe B+. Ya. Yang selama ini diandalkan. Yang pertama tipe B+ menurut aturan itu hanya diperuntukkan bagi yang ada fakultas kedokterannya. Yang kedua tipe B+ yang pertama tidak memiliki AMDAL. Yang ketiga tipe B+ melanggar tata ruang karena di sana bukan daerah pengembangan rumah sakit. Dan tipe B+ adalah Waktu. Sudah cukup? Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih Pak Paslon. Sebentar dulu Pak. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak 60 detik milik Anda. Terima kasih Paslon 1. Saya tidak menyangka masih ada orang yang tidak mau melihat Parepare ini maju. Nah, olehnya itu saya harus menyampaikan Bapak Paslon 1 tolong dibaca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 102 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Tolong dibaca juga Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012. Dasar-dasar bagi penyusunan AMDAL. Nah, saya akui, saya sudah dilapor oleh pihak-pihak tertentu. Ombudsman sudah turun melakukan pemeriksaan dan bahkan on the spot ke tempat itu. Ombudsman mengatakan tidak ada masalah. Yang dibutuhkan sekarang adalah DEL, dokumen evaluasi lingkungan. Dan harus dipahami bahwa daerah itu tetap taat asas, taat RW, tata ruang. Percayalah, Parepare akan memiliki rumah sakit regional. Dan kalau diragukan rumah sakit pendidikan, Fakultas Universitas Muhammadiyah saja sudah bermohon fakultas kedokteran karena dia melihat prospek adanya itu. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. 60 detik milik Anda. Saya mohon maaf, saya tidak membahas persoalan pelanggaran. Yang saya bahas adalah ketaatan asas. Ya, di sana tata ruang jelas mengatakan bukan pengembangan rumah sakit. Walaupun sudah berupaya dirubah di DPR, tapi belum juga ada hasilnya dirubah untuk mengikuti yang ada. Tapi yang paling utama di RPJMD yang Bapak buat dulu bersama saya, kemudian perubahan juga tidak tercantum di situ rumah sakit. Yang saya tanya bukan kepentingan rumah sakitnya, bukan pelanggaran anunya. Yang saya tanya ketaatan asasnya sampai di mana jauhnya. Terima kasih. Baik, saya masih sanksi. Dulu masih ada waktu. Sana masalah penganggaran, saya yakin kalau penganggarannya hanya hanya APBD saja, APBN, saya yakin itu tidak akan selesai. Karena kenapa? Penganggaran DAK itu cuma 30 miliar untuk dari pemerintah pusat. Saya yakin itu tidak sampai. Baik, belum. Saya akan berikan kesempatan untuk tanggapan balik kepada paslon nomor 1. Silakan. Proyek rumah sakit tipe B+ pendidikan itu proyek multi years. Bantai saja hanya 500 tempat tidur butuh waktu 8 tahun. Saya yakin rumah sakit tipe B+ itu kalau Bapak buka-buka RW RT tidak mungkin bisa ditemukan kata rumah sakit. Yang ditemukan adalah fungsi sosial. Rumah sakit adalah fungsi sosial. Jadi harus dipahami sebagai orang pemerintahan, membaca suatu aturan itu tidak secara kaku dan literik. Tidak akan mungkin ditemukan ada kata rumah sakit. Pasti yang ada adalah fungsi sosial. Rumah sakit adalah fungsi sosial. Dan percayalah Topan Pawe Pangeran Rangi akan membuktikan beroperasinya rumah sakit tipe B+ pendidikan tipe B itu untuk rakyat Parepare, masyarakat Parepare. Percayalah, insya Allah. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Ya, kita telah selesai di penghujung segmen 5.
satu segmen lagi, yaitu segmen 6. Oleh karena itu, kepada semua yang hadir di tempat ini, tidak usah dulu keluar, tahan-tahan dulu. Karena kita akan menunggu bagaimana para kandidat atau pasangan calon akan mengkampanyekan dirinya pada closing statement. Juga kepada pemirsa yang ada di rumah, kita tunggu yang satu ini setelah lewat. Kenapa itu jari, Pak? Habis dijepit pintu. Dari Kak memilih. Kita ya, udah pergi memilih. Deh. Buat apa saya memilih? Tidak ada pengaruhnya buat saya. Siapa bilang? Nah kita ini semua berhak menentukan masa depan daerah ta. Waktu nggak pergi memilih deh. Tapi tidak ada panggilanku. Bisa Ji, yang penting ada KTP elektronik tak? Saya Pak, tidak ada KTP ku. Bisa, yang penting pergi melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pastikan kita juga terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau saya yang masih sekolah nggak bisa ikut memilih. Bisa, yang penting sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Tanyana semua bicara mau jago beli kah? Mau ku tutup tokoku. Mau tolong pergi memilih. Ayo semua kita ke TPS memilih. Jadi siapa yang bapak bentor kah? Kita iya, siapa tutup toko ta? Sembara, jaga toko. Ayo memilih untuk Indonesia. Kenapa menjaga kelestarian air itu penting? Untuk menjaga kesehatan manusia, untuk pertanian, untuk industri, untuk minum ternak, dan kesejahteraan. Sisa air saat ini adalah 23 juta kilometer kubik dan masih tersisa hingga 2060. Segera tingkatkan kepedulian terhadap air dan gunakan dengan bijak. Ya, hadirin yang dalam ruangan ini dan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita masuk ke segmen 6. Di segmen 6 ini kepada masing-masing pasangan calon akan saya berikan kesempatan untuk mengkampanyekan dirinya. Apa sih alasan para pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada salah satu pasangan calon? Baik, saya berikan dulu kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan kepada publik alasan-alasan mengapa pasangan Anda harus dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terlihat dari program-program yang kami kemukakan, visi misi adalah yang pertama adalah bagaimana memeratakan pembangunan di Parepare sampai dengan daerah yang ada daerah atas. Yang kedua bagaimana memecah persoalan-persoalan kepadatan yang ada di Parepare. Yang ketiga bagaimana mau mengurangi kemiskinan yang ada di Parepare. Yang keempat bagaimana melibatkan semua orang dalam mengikuti pembangunan-pembangunan yang di Parepare. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kalau rakyat mau sejahtera, rakyat mau adil, pilihlah nomor 2, Faisal Asriadi. Selain daripada itu, kita membutuhkan pemimpin yang cerdas. Kita butuhkan pemimpin yang taat. Kita butuhkan pemimpin yang peduli dengan rakyat. Kita butuh pemimpin yang jangan membohongi rakyatnya. Maka pilihlah nomor 2. Sekali lagi nomor 2. Kepada rakyat yang ada di rumah, kalau mau lepas dari kesulitan, pilih nomor 2. Oke, baik. Cukup? Masih ada waktu? Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Parepare, jangan pilih 2 kalau hanya mau membangun patung. Jangan pilih 2 kalau mentelantarkan aset-aset sebelumnya. Jangan pilih nomor 2 kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan selama 5 tahun. Kita tidak bisa yakin, tidak ada yang bisa pastikan bahwa kita akan terpilih lagi. Jangan terbelangkalaikan urusan-urusan setelah itu.
Selesaikanlah urusan selama 5 tahun. Itu baru pemimpin yang berkomitmen terhadap rakyatnya. Pilih nomor 2, karena saya yakin kalau capres nomor 2 tidak batal. Dan kalau pilih nomor 2, kesejahteraan, kemakmuran untuk kota Parepare dengan 22 program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Masih mau tepuk tangan? Silakan tepuk tangan dulu. Oke, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengkampanyekan dirinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua dan segenap masyarakat Parepare, 4 tahun 3 bulan lebih saya abdikan diri ini. Keringat ini sudah keluar, tangan ini sudah basah demi untuk masyarakat Parepare. Telah kami lakukan pembangunan di mana-mana. Dan insya Allah saya menyadari ada kekurangan di sana sini. Saya manusia biasa, tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Saya mohon maafkan untuk itu. Tapi insya Allah saya dengan Bapak Pangeran Rahim akan selalu menyadari bahwa segala yang kita lakukan membangun kota Parepare ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Parepare. Saya ingin masyarakat Parepare bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hasil-hasil pembangunan yang ada sekarang ini tidak bisa dipungkiri adanya. Maka kami ingin menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah kami lakukan selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Setiap saat, kami semalam selama 4 tahun lebih, lidah ini, bibir ini dibasahi dengan kalimat tauhid. Karena kami takut kepadamu ya Allah, kami rindu dengan pertolonganmu ya Allah. Saya sadar bahwa mengurus rakyat adalah amanah. Kami takut ya Allah, kami tidak akan mencaci, kami akan tidak menyerang. Kami sabar karena dada ini sudah syarat dengan hinaan. Kami butuh pertolonganmu ya Allah. Pada akhirnya mudah-mudahan Parepare ke depan akan lebih maju, akan lebih modern, menjadi kota yang punya identitas ya Allah. Kota religius, kota ulama, kota santri. Kami takut kepadamu ya Allah. Kami takut durhaka kepada rakyat Allah. Biarlah orang di luar sana menghina kami ya Allah. Kami berbuat untuk kepadamu. Percayalah Parepare, mari tanggal 27 Juni kita ke TPS. Karena TPS itu Topam Pangeran semua, Teo Pampawe Pangeran semua TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, sudah ya. Cukup. Halo, cukup. Ya, cukup. Mari saya akan memberikan, ini ada pertanyaan dari moderator yang menarik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini ada pertanyaan dari moderator yang menarik. Silakan dengarkan semuanya yang ada di dalam ruangan ini. Tolong disimak, paslon 1, paslon 2. Dari moderator, bukan dari panelis. Tolong disimak. Permintaan, bukan pertanyaan. Permintaan dari moderator. Supaya diam. Sebagai permintaan moderator pada segmen terakhir ini. Khusus untuk kepada calon wali kota. Pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa selama perkenalan dan persahabatan Anda berdua, tentu ada kesan yang sangat romantis dan harmonis yang tak akan pernah dilupakan. Oleh karena itu, kami semua yang ada di ruangan sini akan mendengarkan sejarah masa lalu Anda sebagai cerita kenangan harmonis dan romantis yang tak pernah Anda lupakan. Saya meminta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menceritakan masa-masa lalu yang penuh kenangan romantis. Silakan. Masa lalu saya tidak bisa dipisahkan dengan kota Parepare. Kota Parepare adalah kota kelahiran saya. Kota Parepare. Dan kota Parepare adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Bentar dulu. Sebentar dulu, Pak. Oke, silakan. Saya ada prolog. Ya.
Tunggu dulu. Kita dengarkan ya. Saya Ini minta prolog. adalah hubungan antara mereka berdua. Silakan Pak. Semangat saya untuk membangun kota Parepare ini tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya bersyukur dan berbangga ternyata ada sosok Faisal Sapada dan Asri Adi Samad juga ikut memikirkan kota yang kita cintai ini. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua. Ternyata kota Parepare ini tidak miskin dengan sumber daya manusia yang terbarukan untuk memajukan kota Parepare. Terima kasih kepada Bapak Andi Faisal Sapada. Terima kasih kepada Asri Adi Samad. Marilah kita sama-sama tampil dengan penuh etika, penuh dengan kehormatan agar supaya penyelenggaraan demokrasi di kota Parepare ini berkualitas, agar kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berikan dulu kesempatan kepada calon wali kota paslon 2. Siapa tahu ada cerita masa lalu yang indah dan romantis terkait dengan hubungan Anda dengan pasangan calon wali kota paslon nomor 1. Silakan. Ya. Jadi sebagai calon, sebagai wali kota dan wakil terlalu singkat untuk cerita. Hanya 3 bulan. Yang saya cerita adalah pada saat kampanye bersama. Ya. Kami sering jalan sama-sama, hujan, panas, menyampaikan kepada rakyat dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai program kerja kita bersama. Pak Taufan menyampaikan, meyakinkan pemilihnya, saya meyakinkan pemilih saya, sehingga hasilnya adalah alhamdulillah saya dan Pak Taufan menang. Ya. Cuman persoalannya yang romantis, hubungan yang harmonis. Yang paling bahwa saya saling menghormati dan saling menghargai pada saat awal saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan tepuk tangan dan aplaus bersama-sama. Tunggu. Sampai di sini debat publik pertama wali kota dan wakil wali kota Parepare 2018. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Slebes TV. Saya, Muhammad Iqbal Sultan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Tanggal 27 Juli 2018 nanti adalah kesempatan bagi kita semuanya, warga kota Parepare, untuk turut serta menentukan arah dan masa depan kota yang kita cintai ini. Dengan memberikan suara kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota periode jabatan 2018-2023. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh warga kota Parepare untuk menggunakan hak pilih Anda. Karena suatu suara Anda dapat menentukan masa depan kota yang kita cintai ini. Naik perahu menuju pulau, ombak dan karang bukan halangan. Kota Parepare sedang pemilu. Jangan kita hilangkan persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.